Kembali lagi di alur cerita Hometown Caca episode 4. Tapi sebelumnya, subscribe dulu. Episode 4 ini diawali dengan rutinitas yang selalu dikerjakan sama Mbak Yun. Mulai bangun tidur, ke kantor, dan makan siang. Tapi hari ini Mbak Yun uring-uringan nih, terlihat gak berdaya. Karena satu hari ini dia gak ada lihat Opa Hong. Biasanya setiap hari mau kerja selalu jumpa sama Opa Hong. Sampai-sampai untuk makan siang, Mbak Yun pun pesan jjajangmyeon karena biasanya yang nganter itu adalah si Opa Hong. Tapi apa daya, Mbak Yun yang kayaknya rindu berat harus pupus karena yang nganter adalah orang lain. Setelah makan siang, ada satu pasien cowok yang datang ke klinik. Di awal pemeriksaan, nggak ada yang mencurigakan nih sama si cowok. Cuman saat selesai diperiksa, si Miseon agak risih nih karena waktu Miseon ngasih kartu si cowok itu, nggak tahu sengaja atau enggak, si cowok itu kayaknya nyentuh-nyentuh tangannya Miseon. Cuman dia baikan aja sama Miseon. Setelah selesai bekerja, sore itu Mbak Yun dan Miseon pun pulang bareng. Tapi di tengah jalan, mereka dihadang nih sama Bibi Cho. Jadi, Bibi Cho mau ngajak Mbak Yun dan Miseon ikut ke perkumpulan pebisnis lokal yang diadakan sore itu di kafenya Oh Yun. Tadinya, Mbak Yun nolak nih dengan alasan ada janji. Tapi karena Bibi Cho nyebut si Opa Hong juga akan datang, entah kenapa Mbak Yun pun jadi ikut ke pertemuan itu. Kayaknya Mbak Yun udah ada rasa nih sama si Opa Hong. Dan saat mereka udah kumpul di kafenya Oh Yun, datanglah si Opa Hong dan duduk di sebelahnya Mbak Yun. Nah di sana mereka bukannya ngumpul bicara tentang bisnis, tapi malah gosip panjang kali lebar. Jadinya karena boring, Mbak Yun pun pergi ke toilet. Kemudian saat balik lagi ke tempat duduknya, si Opa Hong udah nggak ada di tempat duduknya. Jadinya Mbak Yun pun pura-pura mabuk dan menyenderkan kepalanya di meja. Kayak anak sekolahan yang lagi tidur di kelas. Rupanya Opa Hong ada di pentas siap-siap mau nyanyi. Mbak Yun yang dengar pun curi-curi pandang ke arah podium. Tapi yang lucunya kepergok saudara-saudara. Aigo, diam-diam benci alias benar-benar cinta. Dan karena udah larut malam, mereka pun pulang. Tapi karena Mbak Yun dikira mabuk, jadinya Opa Hong bilang kalau dia yang akan ngantar Mbak Yun pulang. Akhirnya Opa Hong gendong Mbak Yun di punggungnya. Tapi Mbak Yun tetap masih acting nih pura-pura mabuk. Tapi di tengah jalan, sepatunya Mbak Yun tuh jatuh sebelah. Dan dia nggak berani bangun karena takut ketahuan. Tapi Opa Hong yang tahu berhenti di tengah jalan dan menyuruh Mbak Yun untuk bangun. Ya udah, karena udah ketahuan, Mbak Yun pun bangun dari gendongan Opa Hong dan mengambil sepatunya. Dan sesampainya di rumah saat mau tidur, Mbak Yun muter suaranya si Opa Hong yang lagi nyanyi yang telah direkam sama Mbak Yun. Aduh, kayaknya udah bener-bener jatuh cintrong nih ibu dokter. Esoknya, cowok genit itu datang lagi ke kliniknya Mbak Yun. Tapi si Miseon udah gak enak ngeliat cowok itu. Tapi masih normal-normal aja sih, belum ada kejadian yang aneh-aneh. Kemudian cowok itu datang lagi untuk yang ketiga kalinya. Dan saat Mbak Yun selesai memeriksa, terakhir Miseon lah yang mengerjakan. Tapi Mbak Yun keluar, jadinya ruangan itu hanya ada Miseon dan si cowok curut itu. Nah di ruangan itu juga nggak ada CCTV. Jadinya cowok itu bebas aja grepe-grepe si Miseon. Tapi tiba-tiba kepergok lah sama Mbak Yun dan langsung aja dikeluarin si cowok curut itu. Tapi saat diancam akan dilaporkan polisi, cowok curut itu malah nelpon polisi duluan dan bilang kalau dia telah dituduh melecehkan orang di kliniknya Mbak Yun. Mbak Yun yang gak terima pun adu mulut sama cowok curut itu. Cowok itu pun gak mau ngalah karena menurutnya nggak ada barang bukti yang akan menunjukkan kejahatannya. Lalu si cowok itu mengandalkan nama besar ayahnya sebagai pebisnis sama nama besar pamannya yang anggota dewan. Jadinya dia pede banget kalau dia nggak akan dipenjara. Kemudian cowok itu juga menjelek-jelekan si Miseon kalau si Miseon itu nggak selevel sama dirinya. Panaslah Mbak Yun dengarnya dan apa yang terjadi? Terjadilah perciuman antara sepatunya Mbak Yun dengan kepala si cowok mesum itu. Lalu Mbak Yun juga menampar cowok itu. Oh, Mbak Yun keren banget di sini.
Gak cuman itu aja bunda, Opa Hong yang dengan pakaian renangnya datang dan langsung menendang wajah cowok mesum itu sampai pingsan. Terus dia nanya ke Mbak Yun, apa baik-baik aja? Aduh, kayak seorang pria yang melindungi wanitanya. Cocuit. Barulah polisi datang. Aduh, kayak film India ini, film polisinya selalu datang belakangan. Rupanya saat terjadi adu mulut antara Mbak Yun dengan cowok curut itu, Nenek Gamri datang tuh ke kliniknya Mbak Yun, lalu nelpon si Opa Hong kalau ada keributan di klinik. Nah, langsung spot jantung lah si Opa Hong dengarnya dan dengan kecepatan penuh berlari ke kliniknya Mbak Yun. Padahal hari itu adalah hari liburnya si Opa Hong. Waduh, si Opa Hong kayaknya udah terpikat nih sama Mbak Yun. Singkat cerita, Mbak Yun dan Opa Hong pun ditahan di kantor polisi dan cowok curut itu dilarikan ke rumah sakit. Sebenarnya mereka ditahan karena melakukan prosedur aja, lalu nggak lama langsung dikeluarkan. Dan saat udah bebas, si Mision datang nih ke kantor polisi, sedih melihat Mbak Yun di penjara. Kemudian menjelaskan ke Mbak Yun kalau dia diam karena Mision tahu perjuangannya Mbak Yun yang masih merintis. Nah, terjadilah adegan banjir air mata di kantor polisi. Padahal pintunya udah terbuka loh, tapi kayak Mbak Yun itu akan dipenjara seumur hidup. Aigo. Kemudian Nenek Gamri datang ke kantor polisi ngelapor kalau dia nemu HP nih di kliniknya Mbak Yun. Ternyata itu adalah HP si cowok curut dan di dalam HP-nya terdapat video dan foto kelakuan mesumnya. Singkat cerita, cowok mesum itu pun bisa ditangkap karena ada 2 barang bukti. Setelah bebas dan melakukan rutinitas seperti biasa, tiba-tiba Pak Polisi nih yang bernama Choi Eun Cheol nyapa si Mision. Kemudian ngasih nomor HP-nya, kayak ngasih kode gitu. Telepon aku ya kalau lagi terjadi sesuatu. Kemudian Mbak Yun pun pergi ke rumahnya si Opa Hong, mau berterima kasih nih sama Opa Hong. Lalu mereka makan dan minum anggur bersama di rumahnya si Opa Hong. Nah, pada saat sambil minum mereka tuh ngobrol tentang kehidupan mereka masing-masing, dimana kakeknya si Opa Hong itu udah meninggal saat dia masih SMP. Kemudian Mbak Yun pun menceritakan bahwa keberadaan ibunya itu perlahan mulai memudar dan berandai-andai kalau ibunya masih hidup, Mbak Yun akan makan bareng sama ibunya, kemudian belanja bareng sama ibunya, yang membuat suasana pun jadi mellow. Karena kebawa suasana, Mbak Yu pun merasa mabuk dan panas di bagian pipinya. Lalu nanya ke Opa Hong apa pipinya memerah. Opa Hong pun refleks memegang pipinya Mbak Yun dengan kedua tangannya dan mengatakan kalau pipinya Mbak Yun itu sangat panas sambil saling menatap satu sama lain. Dan episode 4 pun selesai. Widih, makin hari makin romantis aja nih Opa Hong sama Mbak Yun. Tapi Mimin seneng banget nih sama episode kali ini, penuh dengan pesan. Nah, yang pertama, jangan takut untuk bicara kalau ada yang lecehkan kita. Yang kedua, selagi orang tua kita masih ada, sebagai anak kita harus memanfaatkan waktu kita untuk menyayangi mereka sebelum kita nanti menyesal. Oke, sampai di sini dulu. Thanks for watching. Bye bye.